Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu Tuhan selalu baik bagi kami. Kami merasakan kasih setia Tuhan menyertai hidup kami pagi ini. Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Ini pun kami ucapkan syukur Bapa. Namun sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus hadirlah di hati kami, penuhi hati pikiran kami agar sungguh kebenaran firman yang kami dengarkan boleh menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku, terambil dari kitab Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia." Saudaraku, Daud bertanya di sini dalam firman Tuhan Mazmur 24 ayat 3, dia bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Nah, kita tahu bahwa tempat tinggal Tuhan itu adalah tempat yang maha kudus, surga yang baka. Lalu siapakah yang bisa naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, ini pertanyaan muncul yang disampaikan oleh Mazmur Daud. Lalu firman Tuhan juga ia menjawab, orang yang bersih tangannya. Nah, inilah yang pertama yang dikatakan jawaban dari pertanyaan siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan tadi dan siapakah yang bisa mampu berdiri di hadapan tahta kudus Tuhan. Nah, yang pertama yang bersih tangannya. Kenapa mesti tangan yang diutamakan, saudaraku? Ternyata tangan ini sangat penting bagi manusia. Banyak hal yang dilakukan oleh tangan ini. Apapun yang kita pikirkan, kalau tangan tidak bekerja, barangkali tidak bisa kita selesaikan pekerjaan itu. Nah, oleh karena itu tangan inilah yang diutamakan, yang bersih tangannya. Nah, tangan yang bersih itu artinya barangkali dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada orang yang memberi suap, misalnya ketika kita seorang pegawai, apakah kita di pemerintahan atau di swasta, lalu ada orang yang memberi suap. Nah, lalu kalau tangan kita ini mau menerimanya, nah berarti tangan kita tidak bersih lagi, saudaraku, karena kita menerima uang suap. Demikian juga misalnya tangan ini ketika melihat barang orang tergeletak di situ, mungkin ada barang orang ketinggalan, apakah itu dompet yang berisi uang atau barangkali benda-benda berharga lainnya. Lalu kalau tangan kita ini mengambil uang itu atau kita mengambil dompet itu lalu tidak kita kembalikan kepada yang empunya, nah berarti tangan kita juga tidak bersih lagi, saudaraku. Demikian juga mungkin dengan tangan kita banyak orang yang menumpahkan darah karena iri hati, benci, dengki, amarah yang menyebabkan tangannya tidak lagi bersih. Dia membunuh orang lain, memukul orang lain, dan menyiksa orang lain, menganiaya orang lain dengan tangannya sendiri. Nah, ini semuanya tangan yang tidak bersih. Nah, jadi Tuhan ingatkan hari ini, siapa yang boleh naik ke tahta Tuhan, yang naik ke gunung Tuhan dan berdiri di hadapan di tempatnya yang kudus, hanyalah orang yang bersih tangannya. Nah, jadi mari
koreksi kehidupan kita, saudaraku. Kita yang mengetahui pekerjaan tangan kita, apakah tangan kita masih bersih atau sudah kotor. Kalau ada yang kotor, saudaraku, pekerjaan yang tidak benar yang dilakukan oleh tangan kita selama ini, mari minta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberi kesempatan bagi orang yang mau bertobat. Nah, kemudian yang berikutnya, dan saya ulangi, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, ini nih, orang yang murni hati itu seperti apa, saudaraku? Artinya orang yang murni hati itu artinya dia tulus, tidak ada neko-neko di dalam hatinya, tidak ada benci, tidak ada iri hati, tidak ada dendam, tidak ada amarah, tetapi dia memang tulus hati, dia murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Nah, itu dia. Jadi jangan melakukan hal-hal yang tipu muslihat, kelicikan, yang culas, yang hal-hal yang menipu, saudaraku, dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, itu dia, itu orang yang boleh berdiri di hadapan Tuhan, orang yang bisa naik ke gunung Tuhan. Nah, jadi mari periksa hati kita, karena dari hati ini juga lah akan melakukan segala sesuatu, karena sumber dari segala perilaku kita itu diawali dari hati kita. Kalau hati kita murni, maka tangan kita tadi pun akan melakukan yang kudus, yang suci. Demikian juga kalau hati pikiran kita itu masih melakukan yang tidak baik, saudaraku, ke hal-hal yang menipu atau mau berani bersumpah palsu, nah berarti itu hati kita belum murni. Jadi mari koreksi hati kita, kuduskan hati dan pikiran kita. Jangan kita berlaku curang, jangan kita berlaku jahat. Mungkin secara kasat mata orang tidak melihat apa yang ada di hati dan pikiran kita, orang tidak tahu. Tetapi kalau kita sudah memikirkan yang jahat, atau kita sudah mencoba untuk melakukan tipu muslihat, saudaraku, Tuhan yang menjadi lawan kita. Jadi kita tidak akan dapat berdiri di hadapan tahta kudus Tuhan, dan tidak akan bisa naik ke gunung Tuhan. Nah, orang yang murni hatinya tadi dan yang bersih tangannya tadi, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, itulah orang yang murni hatinya tadi, yang bersih tangannya tadi, yang tidak mau, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan tadi, dan yang tidak mau bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, tentunya inilah berkat atau janji firman Tuhan bagi orang yang murni hatinya, yang tidak mau melakukan penipuan, yang tidak mau bersumpah palsu tadi. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi kita mau selamat tentu semuanya, saudaraku. Kita tidak mau kita akan dimasukkan ke jurang maut, tetapi kita mau diselamatkan. Oleh karena itu mari koreksi hati pikiran kita, tangan kita, yang murnikan hati kita dan bersihkan tangan kita. Mari kita minta ampun kepada Tuhan supaya kita layak mendapat berkat, menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan hidup kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, hari ini kami boleh mendapatkan pertanyaan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, siapakah yang dapat berdiri di hadapan tahta Tuhan yang kudus. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami mau dikoreksi hati dan pikiran kami, tangan kami, supaya sungguh-sungguh kami boleh disucikan hati kami, dimurnikan hati kami. Jangan kami melakukan tipu muslihat, jangan kami melakukan yang jahat di mata-Mu Bapa. Mulai dari tangan kami, hati kami, semuanya dikuduskan karena Engkau Allah yang kudus. Karena Tuhan mengatakan, kuduslah Engkau karena Aku kudus. Oleh karena itu biarlah Bapa, setiap hari kami mau minta ampun kepadamu kalau masih ada yang tidak benar di hadapan-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu.
Kuduskan hati dan pikiran kami setiap hari Bapa, karena Engkaulah Allah yang dapat memberikan pengampunan bagi orang yang mau mengaku dosanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Hormat bagimu, pujian hanya untukmu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.